Hai semuanya, kembali lagi di channel YouTube Bola JP Mania. Hari ini kita akan membahas pembahasan untuk prediksi pertandingan tanggal 17 Maret 2022, di mana kita akan membahas 6 tim. Di tim yang pertama kita ada Juventus versus Villarreal. Di tim yang kedua ada Lille versus Chelsea. Di tim kita yang ketiga ada Brighton and Hove Albion versus Tottenham Hotspur. Di tim kita yang keempat ada Arsenal versus Liverpool. Di tim kita yang kelima ada Luton Town versus Preston North End. Di tim kita yang keenam ada Nottingham Forest versus Queen's Park Rangers. Langsung saja kita masuk ke pembahasan tim yang pertama kita dari Liga UEFA Champions. Kita ada Juventus versus Villarreal. Di sini Juventus sebagai tuan rumahnya dan Villarreal sebagai tamu. Sekarang kita akan lihat pertandingan head to head antara kedua tim ini, di mana kedua tim ini pernah bertemu sebanyak 2 kali di satu lapangan yang sama, dan masing-masing tim pernah menjadi tuan rumah. Juventus tidak memenangkan pertandingan sama sekali di total head to head mereka, 1 kali draw dan 1 kali kekalahan. Juventus pernah menjadi tuan rumah sebanyak 1 kali dan pertandingan itu dimenangkan oleh Villarreal dengan berhasil mencetak gol sebanyak 4. Sekarang kita akan lihat 5 match terakhir dengan Juventus sebagai tuan rumah melawan 5 tim yang lainnya. Di sini Juventus berhasil memenangkan 4 kali pertandingan, 1 kali draw dan kekalahannya 0. Sementara untuk tim lawan itu Villarreal di 5 match terakhir sebagai tamu melawan 5 tim yang lainnya. Di sini Villarreal memenangkan 2 kali pertandingan, drawnya 0, kekalahannya 3 kali. Jadi kesimpulan daripada tim kita yang pertama ini, memang apabila kita lihat dari pertandingan head to head ini yang hanya bertemu sebanyak 2 kali, tetapi kita lihat di head to head terbaru mereka itu di tanggal 23 Februari 2022 ini, itu kedua tim ini seri ya. Itu tuan rumahnya adalah Villarreal. Sementara apabila kita lihat dari 5 match terakhir, Juventus sebagai tuan rumah melawan tim yang lainnya dan Villarreal sebagai tamu melawan tim yang lainnya, di sini Juventus sih lebih unggul daripada Villarreal. Karena kali ini di kandangnya Juventus, maka untuk tim yang pertama ini aku akan ambil di Juventus dengan HDP-nya setengah, over-undernya di under 2/4. Selanjutnya di tim kita yang kedua itu masih dari Liga UEFA Champions, kita ada Lille versus Chelsea. Di sini Lille sebagai tuan rumahnya dan Chelsea sebagai tamu. Seperti biasa kita akan lihat pertandingan head to head antara kedua tim ini, di mana kedua tim ini pernah bertemu sebanyak 3 kali di satu lapangan dan Lille tidak memenangkan pertandingan sama sekali, drawnya 0 dan kekalahannya 3 kali. Dan arti kata ketiga kali kekalahan Lille itu dimenangkan oleh Chelsea. Sementara di pertandingan head to head dengan tuan rumahnya Lille melawan Chelsea, di sini Lille juga tidak menang ya guys ya, dan Chelsea berhasil mencetak gol sebanyak 2. Sekarang kita akan lihat 5 match terakhir Lille sebagai tuan rumah melawan 5 tim yang lainnya. Di 5 match terakhir, di sini Lille berhasil memenangkan 2 kali pertandingan, 2 kali draw, 1 kali kekalahan. Sementara untuk tim lawan itu Chelsea di 5 match terakhir sebagai tamu melawan 5 tim yang lainnya. Di sini Chelsea berhasil memenangkan 4 kali pertandingan, 1 kali draw dan kekalahannya 0. Jadi kesimpulan untuk tim kita yang kedua ini, dimana apabila kita lihat dari 5 match terakhir melawan tim yang lain dan juga di head to headnya, di sini kita lihat Chelsea lebih unggul daripada Lille. Oleh sebab itu untuk tim kita yang kedua, aku akan ambil di Chelsea dengan HDP-nya itu 3/4, over under di over 2,5. Berikutnya di tim kita yang ketiga dari Liga Inggris Premier, kita ada Brighton and Hove Albion versus Tottenham Hotspur. Di sini Brighton and Hove Albion sebagai tuan rumahnya dan Tottenham Hotspur sebagai tamu. Sekarang kita akan lihat pertandingan head to head antara kedua tim ini, di mana kedua tim ini pernah bertemu sebanyak 12 kali dan Brighton and Hove Albion memenangkan 2 kali pertandingan, 1 kali draw dan 9 kali kekalahan. Dalam arti kata 9 kali kekalahan itu dimenangkan oleh Tottenham Hotspur. Sementara di 5 match terakhir Brighton and Hove Albion sebagai tuan rumah melawan Tottenham Hotspur, di sini Brighton berhasil memenangkan 2 kali pertandingan, 1 kali draw dan 2 kali kekalahan.
Sekarang kita akan lihat 5 match terakhir dengan Brighton and Hove Albion sebagai tuan rumah melawan 5 tim yang lainnya. Di sini Brighton tidak memenangkan pertandingan sama sekali, draw-nya 2 kali dan kekalahannya 3 kali. Sementara untuk tim lawan itu Tottenham Hotspur di 5 match terakhir sebagai tamu melawan 5 tim yang lainnya. Di sini Tottenham berhasil memenangkan 2 kali pertandingan, 1 kali draw dan 2 kali kekalahan. Jadi kita akan lihat kesimpulan untuk tim kita yang ketiga ini, di mana apabila kita lihat dari pertandingan head to head total mereka di 5 match terakhir, baik Tottenham Hotspur sebagai tuan rumah, baik Brighton and Hove Albion sebagai tuan rumah, di sini Brighton berhasil memenangkan 2 kali pertandingan, draw-nya 0 dan kekalahannya 3 kali. Jadi lebih unggul Tottenham daripada Brighton apabila kita lihat keseluruhannya. Dan di 5 match terakhir melawan tim lain juga Tottenham lebih unggul daripada Brighton and Hove Albion. Untuk tim yang ketiga ini maka aku akan ambil di Tottenham Hotspur dengan HDP-nya itu 1/4, over under di over 2,5. Selanjutnya di tim kita yang keempat masih dari Liga Inggris Premier, kita akan membahas Arsenal versus Liverpool. Di sini Arsenal sebagai tuan rumahnya dan Liverpool sebagai tamu. Sekarang kita akan lihat pertandingan head to head antara kedua tim ini, di mana kedua tim ini sangat-sangat sering bertemu dengan total match itu 54 kali, dan Arsenal berhasil memenangkan 19 kali pertandingan, 20 kali draw dan 15 kali kekalahan. Sementara apabila kita lihat dari 5 match terakhir dengan Arsenal sebagai tuan rumahnya melawan Liverpool, di 5 match terakhirnya itu Arsenal berhasil memenangkan 1 kali pertandingan, 2 kali draw dan 2 kali kekalahan. Sekarang kita akan lihat 5 match terakhir Arsenal sebagai tuan rumah melawan 5 tim yang lainnya. Di sini Arsenal memenangkan 3 kali pertandingan, 1 kali draw dan 1 kali kekalahan. Sementara untuk tim lawan itu Liverpool, di 5 match terakhir sebagai tamu melawan 5 tim yang lainnya, di sini Liverpool memenangkan dan unggul ya, karena dia memenangkan semua pertandingan di 5 match terakhir itu. Jadi kesimpulan untuk tim kita yang keempat ini, apabila kita lihat dari total head to head keseluruhan mereka di 5 match terakhir, baik Arsenal sebagai tuan rumahnya, baik Liverpool sebagai tuan rumah, di sini Arsenal tidak memenangkan pertandingan sama sekali, draw-nya 2 kali dan kekalahannya 3 kali. Jadi bisa kita lihat dari sini itu Liverpool lebih unggul daripada Arsenal. Di 5 match terakhir melawan 5 tim yang lainnya juga itu Liverpool lebih unggul. Maka untuk tim kita yang keempat ini aku akan ambil di Liverpool dengan HDP-nya itu 1/2, over under di under 2/3/4. Selanjutnya di tim kita yang kelima dari English Championship, kita akan membahas Luton Town versus Preston North End. Di sini Luton Town sebagai tuan rumah dan Preston North End sebagai tamu. Sekarang kita akan lihat pertandingan head to head antara kedua tim ini, di mana kedua tim ini pernah bertemu sebanyak 9 match dan Luton Town memenangkan 4 kali pertandingan, 1 kali draw dan 4 kali kekalahan. Sekarang kita akan lihat pertandingan head to head antara kedua tim ini, di mana Luton Town sebagai tuan rumahnya itu ada 4 match ya totalnya, dan Luton Town di saat dia menjadi tuan rumah melawan Preston North End, di sini berhasil memenangkan 3 kali pertandingan, 1 kali draw dan kekalahannya 0. Sekarang kita akan lihat 5 match terakhir dengan Luton Town sebagai tuan rumah melawan 5 tim yang lainnya. Di sini Luton Town berhasil memenangkan 3 kali pertandingan, draw-nya 0 dan kekalahannya 2 kali. Sementara untuk tim lawan itu Preston North End di 5 match terakhir sebagai tamu melawan 5 tim yang lainnya. Di sini Preston memenangkan 2 kali pertandingan, 3 kali draw dan kekalahannya 0. Jadi kesimpulan daripada tim ini apabila kita lihat dari pertandingan head to head total mereka di 5 match terakhir, baik Preston sebagai tuan rumah, baik Luton sebagai tuan rumahnya, di sini Luton memenangkan 2 kali pertandingan, 1 kali draw dan 2 kali kekalahan. Jadi menangnya dari antara kedua tim ini seri ya, sama-sama pernah menang 2 kali. Jadi kesimpulan daripada tim kita yang kelima ini, apabila kita lihat dari 5 match terakhir melawan tim yang lainnya dan juga di total keseluruhan head to headnya itu Luton lebih unggul sih daripada Preston ya. Jadi untuk tim yang kelima ini aku akan ambil di Luton Town dengan HDP-nya itu 1/4 dan over under di under 2/4. Selanjutnya di tim kita yang keenam atau tim kita yang terakhir, kita masih bahas dari English Championship, ada Nottingham Forest versus Queen's Park Rangers. Di sini Nottingham Forest sebagai tuan rumahnya dan Queen's Park Rangers sebagai tamu.
Sekarang kita akan lihat pertandingan head to head antara kedua tim ini, di mana kedua tim ini saat sering bertemu dengan total match itu 25 kali, dan Nottingham Forest memenangkan 11 kali pertandingan, 8 kali draw, dan 6 kali kekalahan. Sementara apabila kita lihat dari 5 match terakhir head to head dengan Nottingham Forest sebagai tuan rumah melawan Queen Park Rangers, di sini Nottingham Forest memenangkan 2 kali pertandingan, 2 kali draw, dan kekalahannya 1 kali. Sekarang kita akan lihat 5 match terakhir dengan Nottingham Forest sebagai tuan rumah melawan 5 tim yang lainnya. Di sini Nottingham Forest memenangkan 4 kali pertandingan, 1 kali draw, dan kekalahannya 0. Sementara untuk tim lawan itu Queen Park Rangers di 5 match terakhir sebagai tamu melawan 5 tim yang lainnya. Di sini Queen Park Rangers memenangkan 1 kali pertandingan, draw-nya 0, dan kekalahannya 4 kali. Jadi kesimpulan untuk tim kita yang ke-6 ini atau tim kita yang terakhir, apabila kita lihat dari pertandingan head to head total keseluruhan mereka di 5 match terakhir, baik Queen Park Rangers sebagai tuan rumah, baik Nottingham sebagai tuan rumah, di sini Nottingham berhasil memenangkan 2 kali pertandingan, 2 kali draw, dan 1 kali kekalahan. Jadi jelas di sini kita lihat Nottingham lebih unggul ya daripada Queen, karena kita bisa lihat di pertandingan 5 match terakhir melawan tim yang lainnya itu Queen kalah 4 kali ya, sementara untuk Nottingham itu menangnya 4 kali melawan tim yang lainnya. Dan kita lihat di pertandingan head to head keseluruhan juga itu dari totalnya Nottingham lebih unggul daripada Queen Park. Jadi untuk tim kita yang ke-6 ini aku akan ambil di Nottingham Forest dengan HDP-nya itu 1,5, over under di under 2,5. Baiklah, sekian prediksi bola untuk pertandingan tanggal 17 Maret 2022. Doaku untuk kalian semua JP-JP dan cuan-cuan selalu ya guys ya. Nah untuk kalian yang sudah prediksi, itu kalian boleh mencocokkan dengan hasil prediksi saya, tapi jangan diikuti bulat-bulat, tapi ikuti kata hati kalian. Untuk kalian sering bergabung di channel YouTube kita dan juga sudah setia di Bola JP Mania, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan untuk kalian yang baru bergabung, jangan lupa ditekan tombol like, share, subscribe, dan juga bunyikan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari kita. Baiklah, sampai jumpa dan ketemu lagi di video selanjutnya.